puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sama-sama dengan syukurmu. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu tak akan berhenti, meninggikan namamu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu.
sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, kami puja, kami
dengan segenap hati dan jiwa kami. Cuma Engkaulah yang layak dipuji Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat bagiku. Amin. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Kami sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Kami sembah Kau Tuhan. Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Kami sembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Kami mengangkat wajah kami Tuhan. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Kami menyembah-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat. Shalom warga kerajaan, kami masih berada dalam satu tema yang sangat baik sekali, yaitu tentang strategi. Orang yang tidak merencanakan dan tidak punya strategi akan mengalami kehancuran. Tuhan sendiri berkata harus ada planning. Jadi barang siapa tidak berperang melawan raja yang lain, menghitung tentaranya. Apa dengan 10.000 tentara bisa melawan yang 20.000? Kalau tidak, coba adakan perdamaian. Tetapi saya mau sampaikan the power of the right succession. Suksesi yang tepat. Di dalam Yosua pasal pertama, kitab Yosua ini menarik sekali, harus dibaca yaitu oleh semua yang masuk Akademi Militer West Point di Amerika. Karena banyak orang belajar yaitu tentang siasat perang dari Sun Tzu, yang dari China ataupun yang lain. Ketika seorang profesor yang mengajarkan tentang strategi juga di West Point, dia tanya siapa jenderal paling hebat. Mereka bilang Napoleon, ada yang bilang Genghis Khan, ada yang bilang Alexander the Great. Tidak, katanya Joshua. Joshua di dalam firman Tuhan dikatakan adalah asisten daripada Musa, Sarat Mose. Bukan Ebed tapi Sarat. Anda saat ini jadi asisten seseorang hebat, cari orang hebat di mana Anda bisa belajar. Kemudian Musa menumpangkan tangan di atasnya. Di dalam kitab Ulangan pasal 34 mulai ayat 9 sampai 12. Bagaimana setelah tumpangi tangan penuh dengan roh hikmat. Saudara yang kasih Tuhan, setiap pemimpin, bahkan setiap pemimpin perusahaan, kepala keluarga harus mempersiapkan penggantinya. Kalau satu tidak bisa ya tim lah. Tidak ada zaman superstar, sekarang super team. The power of the right succession. Karena Yosua yang milih itu bukan Musa tapi Tuhan.
Dari begitu banyak orang hebat. Yosua namanya dulu Hosea. Hosea artinya salvation, keselamatan. Diganti namanya jadi Joshua. Joshua ada Jehovah deliver, Jehovah savior. Itu gambaran orang yang dilahirkan kembali. Nama saya dulu Arifin, sekarang Timotius. Sebab saya dilahirkan kembali, yaitu 40 tahun yang lalu. Saudara yang kasih Tuhan, firman Allah menjelaskan bagaimana Tuhan berjanji kepada Yosua. Sebagaimana aku menyertai Musa. Tidak ada hamba Tuhan lebih hebat daripada Musa dalam perjanjian lama. Yang berhadapan-hadapan dengan Tuhan. Yang melakukan banyak, yaitu mujizat dan teror kepada musuh-musuhnya. Saudara yang kasih Tuhan, Yosua dari syarat Mose menjadi ebed Yahweh di dalam Yosua pasal 24. Itu karier saudara saya. Anda hari ini menjadi seorang pegawai sederhana, nggak apa-apa. Yang kedua saya mau bicara tentang the power of vision. Tuhan berkata, dari gambarkan the greater Israel, janji Tuhan bukan seperti Israel yang sekarang, tetapi dari sungai Nil sampai sungai Efrat. Sungai Nil di Mesir, lalu padang gurun Sin, padang gurun dan terus sampai sungai Efrat. Efrat itu perat artinya berbuah, kehidupan yang berbuah. The power of vision. Jangan punya mimpi yang kecil, saudara. Kita ini punya Tuhan yang besar. Saya bermimpi dalam hidup saya membangun para pemimpin yang akan menggantikan kami-kami yang senior ini. Generasi Musa, kita membangkitkan generasi Yosua. The power of vision. Kita percaya yaitu the power of vision, bukan khayal. Sebab ini Tuhan yang berjanji sampai ke sungai Efrat, sampai hidup yang penuh dengan buah. Terimalah kekuatan ini, the power of vision and the power of the right succession. God bless you, warga kerajaan. Amin. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Kristus bagi setiap warga kerajaan dimanapun berada saat pagi hari ini. Saya percaya kita semua ada dalam damai, sejahtera dan sukacita Allah. Amin. Apapun yang terjadi saat ini, akhir-akhir ini situasi mungkin terasa mencemaskan, merisaukan. Tetapi setiap orang yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, hidup bergantung kepada Allah, tidak akan pernah dibiarkannya. Kita punya Allah yang memberikan janji yang tidak akan pernah Dia ingkari. Amin. Mari saat ini saya percaya dimanapun kita berada saat pagi hari ini, hadirat Allah ada bersama-sama dengan kita. Mari kita siapkan hati kita. Kita memuji Allah kita menyembah Dia. Sebab Dia imam besar, Dia Allah yang maha tinggi. Kami sembah Engkau Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Kami sanjung Engkau Yesus, ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Kami sanjung Engkau. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau imam besar agung. Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih
sembah Allah Abraham, Ishak dan Yakub di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dia Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, Allah yang hidup, Allah yang hadir pada pagi hari ini. Tuhan, ketika ketakutan ada dalam diri kami, itu yang terjadi dalam kehidupan kami. Ketika kecemasan ada dalam diri kami, itu yang mengikuti kami. Tapi pada pagi hari ini Tuhan, kami mau lepaskan semua kekhawatiran dalam kehidupan kami. Karena kami percaya ketika kami mau menyerahkan kekhawatiran kepadamu Tuhan, Engkau yang menggantikan untuk berperang untuk semua musuh-musuh kami. Dan kami keluar sebagai pemenang. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami memiliki hubungan yang intim dengan Engkau Tuhan, kami makin dikuatkan. Kami makin percaya bahwa Engkau Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, yang luar biasa. Dan kami percaya Tuhan, Engkau memenuhi hati dan pikiran kami dengan damai sejahtera. Dan kami percaya Tuhan, apa yang menjadi kebutuhan kami, Engkau penuhi kami dengan kekayaan-Mu dan kemuliaan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa pertolongan kami hanya datang daripada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Dan kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih untuk kebaikanmu yang selalu kami ingat setiap detik, setiap saat. Dalam hal ini Tuhan, setiap detik kami hanya mau fokus dalam kehidupan kami, tarikan napas hidup kami, hanya fokus kepada Yesus Kristus Tuhan, yang memberikan kekuatan, yang memberikan kelegaan, yang memberikan kesembuhan kepada kami. Kami percaya Tuhan, pertolongan-Mu nyata dalam kehidupan kami. Kau Allah yang hebat. Oleh karena itu kami mau bersuka cita, kami mau memuji-Mu, mengagungkan Engkau, sebab Engkau Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Kau yang layak terima hormat dan pujian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap beribadah pada pagi hari ini, kita sama-sama katakan amin. Sebab hanya Dia Allah yang telah mengubahkan setiap ratapan kita menjadi tari-tarian. Amin. Mari lebih lagi kita menari bagi Allah kita. Menjadi tarian, ku kan bersuka.
tahu Engkau Allah yang selalu bersama-sama dengan kami. Engkau ada di setiap musim hidup kami. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Thank you Lord. Terima kasih Yesus. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Engkau kekuatan kami. Kekuatan di jiwaku hanya bersama-Mu. Adalah bersama-Mu. Thank you Lord. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Oh, bersama-Mu Bapa, ku lewati
bagi setiap kami. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Oh, terima kasih. Oh, sungguh kami bersyukur. Sebab kami miliki Allah yang setia seperti-Mu. Engkau Allah yang melayakkan setiap kami. Engkau Allah yang memulihkan keadaan kami. Hanya bersama-Mu, ya Yesus, hanya bersama-Mu kan kami lewati segalanya. Oh,
Shalom warga kerajaan. Senang sekali kita boleh bertemu kembali walaupun hanya lewat online. Saudara, kami rindu untuk bisa bertatap muka dengan saudara. Tapi saya percaya bahwa Tuhan mempunyai waktu yang tepat karena Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Rock Makassar, kami berdua mencoba untuk menunjukkan bagaimana berkolaborasi untuk mencapai tujuan-tujuan yang lebih baik. Tema kita untuk tahun ini adalah Emerging Leadership. Tapi untuk bulan Mei secara khusus tepat mulai minggu ini, tema kita akan membahas tentang kolaborasi atau juga membahas tentang bagaimana kita bekerja bersama, kita kemudian bisa bersinergi bersama-sama untuk dapat menghasilkan kekuatan dan impact yang jauh lebih baik. Dalam tema ini kami ingin membawa kita sekalian untuk melihat hal yang esensi dalam kolaborasi. Seringkali kerjasama kita mengalami kegagalan, ketiadaan yang saya ingin bagikan bersama-sama dengan suami saya kepada saudara sekalian. Yaitu saudaraku, kami akan bahas adalah kesehatian dalam bekerja sama. Kalau kita ingin memiliki impact yang luas, bertahan dalam waktu yang panjang, kita perlu membangun kesehatian. Karena firman Tuhan dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-14 mengatakan demikian. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Dari ayat ini kita dapat menarik beberapa prinsip, yaitu prinsip pergerakan untuk kita bisa bergerak ke depan. Dan kita, saudaraku, perlu 3 hal ini, yaitu ketekunan, perlu kesehatian, dan juga kita perlu berdoa. Nah, ketiga hal ini adalah hal yang sangat esensi di dalam kita akan mengembangkan apa yang kita sebut dengan kolaborasi itu. Bahwa memang kunci pergerakan itu adalah ketekunan di dalam doa dan juga kesehatian kita untuk mencapai tujuan-tujuan ilahi dalam kehidupan kita. Seringkali kita mengalami apa yang kita sebut dengan sabotase di tengah jalan oleh kerajaan kegelapan. Disebabkan karena kerjasama kita yang tidak kuat. Kerjasama kita yang tidak didasarkan pada prinsip-prinsip ilahi. Kita bisa saja bertengkar, kita bisa saling marah, saling memaksakan kehendak kita sendiri. Karena kita kehilangan esensi utama di dalam bekerja bersama, yaitu kesehatian. Jadi ingat 3 hal tadi. Kita perlu sekali untuk memikirkan kembali ketiga hal tadi. Ketekunan kita, doa, dan kesehatian adalah kunci untuk kita bergerak ke depan. Dan kesehatian ini merupakan esensi dari kolaborasi yang sedang kita bahas sekarang. Kita juga akan berbicara, saudaraku, tentang kesehatian karena ikatan perjanjian. Dalam perjanjian lama, kita akan baca satu ayat firman Tuhan dari Amos pasal yang ketiga. Ayat yang ketiga mengatakan demikian. Berjalankah 2 orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Kita kenal adanya proses pengenalan lewat perjanjian yang terdapat dalam kitab Amos ini, saudara. Saya ingin bacakan dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Dikatakan demikian. Dalam firman Allah yang hidup, apakah 2 orang dapat berjalan seiring kalau tidak sehati? Kata Amos pasal yang ketiga ini, bergeraknya kita bergantung pada kesehatian karena ikatan perjanjian. Nah, Alkitab bilang buat kita ini, berjalankah 2 orang bersama-sama? Berjalan itu menunjukkan sesuatu working, sesuatu terjadi. Misalnya saudara punya project, terus saudara tanya, jalan nggak projectnya? Saudara bilang, nggak jalan tuh. Nah, Alkitab bilang buat kita begini, berjalankah kebersamaan kita? Berjalankah apa yang Tuhan mau kita kerjakan kalau kita tidak sepakat dalam perjanjian? Atau terjemahan firman lain, kalau kita tidak sehati. Jadi gini, kalau kita tidak sehati, apa saja program kita, apa saja planning kita, itu nggak bakal jalan. Ya akhirnya nggak jalan, lihat aja nggak jalan. Nah, kalau kita nggak jalan, maka kita tidak akan progres ke depan. Kalau kita tidak progres ke depan, yang terjadi adalah kita akan terus ketinggalan, kita akan terus behind. Dan kita terkejut, kita sudah buat visi, program kerja udah disiapin, ini udah dikerjain, tapi kenapa kita tidak pernah mencapainya? Sederhana, karena kita tidak berjalan.
kita nggak jalan. Tapi dibilang, berjalankah bersama-sama kalau mereka tidak sehati atau tidak berjanji. Oleh sebab itu saudaraku, kita perlu bergerak maju karena keterikatan dalam ikatan janji ini. Saudara, ada hal yang berikutnya yang kami ingin sampaikan kepada saudara juga, yaitu kita perlu saudaraku bersehati saudaraku dalam kita percaya satu sama lain. Kita perlu bedakan antara apa artinya faith dan apa artinya trust atau percaya. Kalau saudaraku, faith itu percaya pada kemampuan dan kekuatan. Tapi saudaraku, kalau trust atau percaya itu adalah percaya pada karakter atau sifat-sifat seseorang. Nah, disinilah kita akan melihat bahwa kalau kita cuman sekedar bekerja bersama karena perjanjian. Nah, perjanjian tidak akan jalan kalau tidak ada orang yang saling percaya satu sama lain. Mana mungkin saudara mau sehati kalau saudara tidak saling percaya. Kita harus saling mempercayai karakter seorang akan yang lain. Dan kita perlu mengerti, percaya ini adalah hal yang paling mendasar. Alkitab beritahu kepada kita, kalau nggak ada kepercayaan, yang akan muncul adalah apa? Kalau nggak ada kepercayaan, yang akan muncul adalah kita akan meragukan orang lain. Kalau kita mulai meragukan orang lain, kita kemudian akan mulai kehilangan penghargaan terhadap orang lain. Kalau kita sudah mulai kehilangan penghargaan terhadap orang lain, apa yang terjadi? Kita kemudian mulai menganggap remeh orang lain. Sehingga yang terjadi adalah kalau kita sudah mulai merendahkan orang lain, menganggap remeh orang lain, bagaimana kerjasama bisa terjalin? Makanya kepercayaan adalah hal yang sangat penting untuk bekerja bersama. Kepercayaan adalah sangat penting untuk berkolaborasi. Kalau saya dan istri saya, kami berdua udah menikah 24 tahun ini. Coba dibayangkan kalau misalnya dia tidak percaya pada saya. Jadi apa saya? Saya akan menjadi orang yang tidak dipercayai. Saya akan menjadi orang yang tidak dihargai. Tidak ada respect kepada saya. Dan begitu tidak ada, maka saya mungkin akan kehilangan destiny saya. Saya akan kehilangan tujuan hidup saya. Saya akan menjadi sedih, negatif, memberontak, marah, dan banyak hal negatif yang lain kemudian bisa terjadi. Nah, kita perlu membangun kepercayaan yang sehat satu sama lain. Nah, pertanyaannya, bagaimana membangun kepercayaan yang sehat seorang dengan yang lain? Caranya adalah mari kita bersama-sama selalu datang di hadapan Tuhan. Mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Karena waktu kita mempercayakan diri kita bersama-sama kepada Tuhan, kemudian terbuka hati kita untuk bisa saling berbicara satu sama lain, saling berkomunikasi, tapi bukan cuma komunikasi, tapi saling mengoreksi satu sama lain. Maka yang terjadi adalah kita akan semakin mempertajam satu sama lain. Bukankah ada ayat di dalam kitab Amsal berkata bahwa besi menajamkan besi dan manusia menajamkan sesamanya. Saudaraku, percaya datang juga karena integritas dan keteladanan. Amen. Makanya saudaraku, kalau kita percaya, di situ ada pengabdian, saudaraku, di situ ada pengorbanan, di situ pun juga ada penyangkalan diri akan terjadi. Bisakah kita dipercaya, saudara? Kita mau belajar, saudara, dengan keteladanan Tuhan kita Yesus Kristus. Saya suka dengan keteladanan Yesus yang dia mengatakan dalam Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28. Setelah ayat yang dia bilang, marilah kepadaku yang letih lesu punya beban berat, aku mau beri kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajar padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan adanya. Lalu Yesus bilang begini, saudaraku, karena dia apa, saudaraku? Lemah lembut dan rendah hati. Nah, ini karakternya Tuhan Yesus Kristus, saudaraku, yang sungguh-sungguh memberikan keteladanan supaya kita bisa mencontoh keteladanan daripada Tuhan Yesus sendiri. Yaitu kita tahu, saudaraku, kelemah lembutan itu artinya adalah kuasa yang terkendali, power under control, saudara. Di mana ada penguasaan diri di dalam kehidupan kita, saudara. Oleh sebab itu, kita perlu dalam kehidupan kita untuk menyerahkan hak-hak pribadi kita. Saya suka untuk selalu mengatakan, menyerahkan hak untuk kita dihormati, karena untuk kita dihargai. Karena orang paling suka dihormati, orang paling suka dihargai. Tapi kita perlu menyerahkan itu supaya penghormatan
kemuliaan tertuju hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga kita boleh menjadi orang-orang yang tidak berambisi dalam kehidupan kita. Kita boleh menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh saudara, kehidupan kita boleh menampakkan bahwa Tuhan hidup di dalam kehidupan kita. Dan kerendahan hati, saudaraku, perlu sekali, yaitu kerendahan hati adalah supaya orang lain lebih utama daripada diri kita sendiri. Yesus memberikan contoh yang luar biasa. Saudara, kita dapat dipercaya karena kita bisa memiliki karakter Kristus ini. Karena ada keteladanan yang bisa keluar dalam kehidupan kita hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dapat dipercaya ini memang harus dibangun. Dia tidak akan muncul dengan sendirinya. Kita masing-masing harus melakukan bahagian kita. Seperti yang pertama kita sudah bahas tentang perjanjian. Kita ini adalah umat perjanjian. Makanya kita perlu membangun karakter yang solid. Tidak ada jalan lain. Kalau kita mau mahir bekerja bersama, mahir dalam membangun hubungan, kita harus bertumbuh dalam tingkat kedewasaan yang Tuhan inginkan. Sehingga kita dapat dengan mudah menyerahkan hak-hak pribadi kita. Kita dapat dengan mudah menerima orang lain. Tahukah saudara, mengapa banyak orang tidak mau ke komsel misalnya? Mungkin saja karena dia tidak mau mempercayakan dirinya kepada orang lain. Karena dia takut orang lain di situ adalah orang yang tidak dapat dipercaya. Dan tahukah saudara, semua orang datang dengan rahasia mereka. Dan mereka mau ada confidentiality, ada confidential, ada itu penyimpan rahasia. Saya dan istri saya berjanji bahwa kami berdua adalah merupakan orang-orang yang menjadi pemelihara rahasia iman. Tahukah saudara, kalau ada yang sudah pernah cerita pada istri saya dan sudah berkata jangan katakan pada siapapun, dia tidak akan cerita kepada saya. Apapun yang terjadi, dia tidak akan cerita pada saya. Sebaliknya juga begitu. Kalau orang beritahu pada saya dan bilang jangan beritahu pada siapapun, saya tidak akan ceritakan kepada siapapun. Karena kita harus membangun kepercayaan dengan integritas. Kita perlu melakukannya. Dan itu perlu kita pertimbangkan, saudara. Saat-saat sekarang orang banyak sekali kehilangan integritas dan tidak dapat dipercaya. Mulutnya gampang bocor. Dan yang paling parah bukan cuma bocor biasa, bocornya ke media lagi. Di tengah-tengah keadaan yang seperti sekarang, orang lagi di rumah, orang tetap masih bisa digosipin loh saudara. Orang masih bisa tetap diserang. Karena memang sekarang ini media adalah alat yang luar biasa untuk menghancurkan nama baik orang lain. Yuk, jadilah orang yang dapat dipercaya. Kalau kita dapat dipercaya, masing-masing saling mempercayakan dirinya, maka kita dapat membangun kesehatian seperti yang Tuhan kehendaki. Saudara, yang ketiga, yang terakhir ini, yaitu kesehatian di dalam doa bersama-sama. Ini perlu sekali saudara. Karena kita perlu tahu prinsip daripada doa itu adalah prinsip kedekatan atau prinsip keintiman. Kita akan dekat dengan siapa kita berdoa. Amen. Kita akan dekat saudaraku kepada siapa kita berdoa. Dan juga kita akan dekat dengan untuk siapa kita berdoa saudara. Misalnya dalam keluarga, suami dan istri dengan anak-anak, saudara. Kita akan berdoa, kita bisa saling dekat satu sama lain. Dan juga kita akan dekat dengan orang yang kita doakan. Dan khususnya juga kita akan dekat kepada Tuhan, di mana kita naikkan doa kita. Nah, kesehatian di dalam doa ini penting sekali. Sebab setiap kali kita berdoa dengan sehati, ada sesuatu yang terjadi. Doa sehati, orang suka terjemahan apa sih doa sehati? Doa sehati itu sebenarnya sederhana. Itulah doa kesepakatan. Itulah doa sumfuneo. Itu ditulis dalam kitab, kita akan baca dalam Injil Matius pasalnya yang ke-18. Injil Matius pasalnya yang ke-18. Coba kita akan baca ayat tersebut. Injil Matius pasalnya yang ke-18. Kita akan baca ayatnya yang ke-19 dan 20. Coba kita akan baca ayat ini. Ayat ini penting sekali buat kita untuk mengerti bahwa doa sehati itulah yang disebut dengan doa sepakat. Kalau kita sehati, makanya kita akan sepakat. Kata bahasa Inggris itu prayer in one accord. Amen. Berdoa Amen. Sehati in one accord. Chord itu istilah musik sebenarnya kan. Chord. A, B, C, D atau apa aja yang sudah tahu A minor itu chord ya, kita bilang gitu, kita sebut itu sebagai chord. Nah, coba kita baca ayat ini dulu untuk melihat bagaimana doa sehati adalah merupakan doa kesepakatan.
Ayat 19. Ayat 19 Matius 18, dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jelas sekali bahwa ayat ini menunjukkan kepada kita ada kuasa di dalam kesepakatan. Dan tahukah saudara, terjemahan kesepakatan ini adalah sama dengan kata sehati tadi. Sehati, sepakat, itu adalah hal yang sangat penting. Nah, saya cuma ulangi saja, saudara sudah tahu tentunya. Ini bukan pengajaran baru buat kita. Kata sepakat itu dalam bahasa Yunaninya berasal dari kata symphoneo. Dari kata itu kita dapat kata symphony. Dari situ kita dapat kata orkestra. Symphony orkestra. Apa artinya symphony orkestra? Sebuah ensemble musik yang paling besar, yang sangat besar. Itu memainkan 72 alat instrumen. Memainkan 72 sampai 74 instrumen yang berbeda. Dimainkan bersama-sama. Bayangkan saudara. Begitu dimainkan menurut aturannya, menurut lagu, musik, menurut chordnya. Maka akan keluar sebuah bunyi yang sangat menyenangkan. Kesepakatan menyukakan hati Tuhan. Amen. Begitu kita sepakat di dunia ini, Tuhan disukakan. Sepakat itu sama dengan kemanunggalan sebenarnya. Waktu Tuhan lihat kita sepakat, dia berkata, Trinitas ada di bumi ini. Gaya hidup Trinitas ada di bumi ini. Trinitas selalu sepakat. Di sini, ada kesepakatan di sini. Amen. Terjadilah ledakan kuasa yang Tuhan dapat bawa dalam kehidupan kita. Kesehatian dalam doa Amen. Akan membawa kita untuk semakin dekat satu sama lain. Dan bukan cuma semakin dekat satu sama lain, tapi juga kita akan melihat ada akibat-akibat dahsyat dari kesehatian ini, di mana Tuhan akan menjawab doa-doa kita. Haleluya. Tuhan baik, saudaraku. Mari kita bersepakat bersama-sama, saudara. Kita perlu dalam kesehatian ini, saudaraku. Karena kesehatian juga tidak bisa kalau hanya satu orang saja. Tapi kesehatian harus boleh bersama-sama. Saudara, saya jadi teringat ada dengan cepat saja ini. Dalam Keluaran pasal yang ke-17, saudara. Tentang bagaimana Musa dengan Harun dan Hur. Ayatnya yang ke-12 dari Keluaran pasal yang ke-17. Saya bacakan ayat ini. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Saudaraku, kesepakatan untuk kesehatian tidak bisa terjadi karena satu orang, tapi perlu, saudaraku, kita kolaborasi bersama-sama. Saudara, waktu Musa mengangkat tangannya karena dia penat, saudara, apa yang terjadi? Datang Harun dan Hur. Memang waktu Musa mengangkat tangannya, bangsa Israel menang, sudah melawan orang-orang Amalek. Sehingga waktu Musa begitu penat tangannya, dia turunkan tangannya, saudaraku. Terjadilah kekalahan buat bangsa Israel. Sehingga Harun dan Hur harus menopang kedua belah tangan Musa. Saudara, Alkitab bilang sampai matahari terbenam. Lalu apa yang terjadi, saudara? Terjadi kemenangan yang gilang-gemilang buat pasukan Israel. Saudara, ini yang dimaksudkan bahwa kita perlu, saudara, kolaborasi bersama-sama di dalam kita bekerja bersama di dalam kesehatian itu. Tahukah saudara, saya cuma singgung aja, ada hal yang luar biasa di sini. Saudara kenal Musa, saudara kenal Harun. Tapi berapa banyak orang yang kenal siapa itu Hur? Ya. Nggak ada orang yang tahu Hur. Tapi setiap kali kita bercerita tentang kerjasama, setiap kali kita bercerita tentang kolaborasi, setiap kali kita bercerita tentang assistance to do something greater, itu menolong untuk menciptakan sesuatu yang lebih besar, nama Hur akan kita sebut. Nama Hur ini cuma satu kali disebut di Alkitab, ya cuma dalam cerita ini. Selebihnya namanya nggak disebut lagi. Tapi dibilang oleh kita bahwa Hur ini bersama-sama dengan Harun menopang tangan Musa. Ini kolaborasi yang luar biasa. Musa boleh powerful, Musa boleh dilihat udah seperti Tuhan, orang Israel melihat Musa. Tapi dia tetap butuh orang lain. Dia butuh orang-orang untuk berkolaborasi, untuk bekerja bersama. Memang benar kata istri saya tadi, udah benar banget. Dia bilang harus punya kerendahan hati seperti Yesus
untuk mengakui bahwa kita tidak bisa sendiri. Yuk lupakan yang di belakang kita. Amin. Mungkin kita pernah bertengkar, kita pernah marah, kita pernah paksakan keinginan kita pernah berusaha berkata saya yang paling benar. Tapi kalau kita mau untuk menciptakan sebuah pergerakan yang lebih lama, yang lebih panjang, yang lebih membawa impact pada dunia ini, yuk kita saling harus menerima satu sama lain, kemudian bersehati, bersepakat untuk mencapai apa yang Tuhan inginkan. Saya ulangi ketiga hal tadi lagi. Yang pertama, kita sehati dalam perjanjian. Kita sehati, berjalan ke dua orang kalau mereka tidak berjanji. Nah, kita perlu berjanji. Kita ini orang yang punya covenant, ada komitmen di dalamnya. Tapi kita juga mengerti kesehatian itu perlu percaya. Kita perlu trust. Kita perlu percaya. Dapatkah kita menjadi orang yang dapat dipercaya? Itu penting. Dan yang ketiga adalah kesehatian dalam doa kita. Kita akan menjadi dekat dengan orang dengan kita berdoa, dengan kepada siapa kita berdoa. Kita akan jadi dekat dengan untuk siapa kita berdoa. Jadi kita akan melihat ada sebuah terobosan yang baru dalam kehidupan kita karena kolaborasi ini. Mari saudaraku, kita hidup dalam kesehatian untuk kita bisa bekerja bersama-sama. Sehingga Roh Makassar diberkati oleh Tuhan. Amen. Dengan limpahnya. Amen. Bahwa banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Yesus. Sehingga Makassar penuh dengan kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin. Tuhan memberkati saudara. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah firman itu menjadi kekuatan dalam kehidupan kita, menjadi jawaban atas pergumulan kita, dan juga menjadi penuntung bagi langkah hidup kita. Dan pada pagi hari ini, kesempatan yang Tuhan berikan, kita akan bersama-sama bersekutu di dalam perjamuan kudus dengan persekutuan dan tubuh Kristus melalui roti dan anggur. Bagi Bapak Ibu yang tidak punya anggur, boleh pakai sirup atau apa saja, air boleh juga, tidak menjadi masalah. Nah, mari kita arahkan hati kita pada Tuhan. Mari jemaat dikasih Tuhan, pegang roti tangan saudara, angkat lebih tinggi dari kepala saudara. Sebagai tanda kita menghormati persekutuan kita dengan Tuhan pada pagi hari ini. Dan dengarkanlah firman Tuhan ini, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya roti yang kita pegang dan ucapkan syukur atasnya ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Makanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Mari, saudara kasih Tuhan, pegang gelas yang berisi anggur, angkat lebih tinggi dari kepala kita, dan dengarkanlah firman Tuhan ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Apakah saudara percaya bahwa anggur yang kita ucapkan syukur atasnya ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Minumlah di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu.
Terima kasih untuk anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih kami diberikan kesempatan untuk bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami masih bisa bersekutu bersama tubuh dan darah Yesus Kristus. Nah, kami percaya sebagai tubuh Kristus, kami juga mampu melakukan apa yang Kristus lakukan. Kami juga bisa, Tuhan, mentaati apa yang menjadi kehendak Engkau dalam kehidupan kami. Tuntun kehidupan kami, tuntun langkah hidup kami, Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan pada pagi hari ini kepada kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ucap syukur untuk firman Tuhan. Kami ucap syukur untuk perjamuan kudus ini. Amin. Baik Bapak Ibu, sebelum kita akhiri ibadah online pada pagi hari ini, kita akan mengangkat satu pujian lagi sebelum menerima berkat Tuhan. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama. Sebab tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah engkau dimanapun engkau berada. Diberkatilah apa yang engkau kerjakan dalam kebenaran, Tuhan buat berhasil. Diberkatilah seisi rumahmu. Diberkatilah engkau dimanapun engkau berada. Engkau diberkati untuk menjadi berkat. Engkau dilindungi dimanapun engkau berada. Damai sejahtera Tuhan dicurahkan di dalam kehidupanmu. Sukacita selalu melimpah-limpah dalam kehidupanmu. Supaya melalui kehidupanmu nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Supaya melalui kehidupanmu orang-orang mengenal Tuhan. Mereka menerima kebenaran, mereka menerima keselamatan dari Yesus Kristus Tuhan. Terimalah berkat ini yang datangnya daripada Tuhan sendiri di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang kita yang percaya yang terima berkat ini, mari sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.